Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih dalam sistem pencernaan, kali ini kita akan bahas tentang gangguan dan penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Setelah kita membahas tentang organ-organ, enzim-enzim, proses pencernaan pada manusia, kali ini kita akan membahas gangguan dan penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Baik, yang pertama kita lihat, ada yang disebut dengan diare. Diare ini disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman atau protozoa. Jadi biasanya yang dimaksud dengan diare ini apabila keluar feses atau tinja itu terlalu cair, dalam bentuk cair. Apa yang menyebabkan? Karena adanya bakteri ataukah protozoa atau kuman yang menginfeksi usus, utamanya pada usus besar, sehingga proses penyerapan air pada ampas-ampas makanan tidak terjadi sedemikian rupa, sehingga itu akan keluar berupa cairan. Jadi usus besar tidak melakukan peranannya dengan baik, sehingga diare. Saya kira semua orang pernah mengalami yang gangguan ini. Gangguan yang kedua adalah appendicitis, peradangan pada usus buntu. Tadi sekum atau appendix atau usus buntu itu mengalami peradangan disebabkan oleh ada infeksi bakteri atau infeksi makanan yang lain. Karena itu merupakan buntu, ketika ada makanan yang masuk misalnya ataukah ada bakteri di situ menginfeksi, maka itu akan membengkak, dan proses pembengkakannya itu, peradangannya itu namanya appendicitis. Jalan pemecahannya biasanya dipotong itu. Jadi operasi usus buntu itu dilepas kalau dia meradang, ukurannya akan bertambah besar karena infeksi dari bakteri dan zat makanan yang lain yang tidak mudah larut berada di situ terlalu lama. Itu yang kedua. Kelainan yang ketiga adalah mah. Disebabkan oleh makan yang tidak teratur. Karena makan tidak teratur maka lambung itu tidak itu, dan kadangkala lambung itu menghasilkan HCl, asam klorida atau asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, orang yang menderita mah biasanya kadar asam lambungnya itu sangat tinggi, sehingga biasanya mual. Apa yang penyebab utamanya adalah makan tidak teratur, karena lambung itu tersusun atas dinding otot polos yang bekerja secara tidak disadari dan terus-menerus kosong atau ada isinya tetap bekerja, menyebabkan asam lambung akan bertambah dan itu yang menimbulkan penyakit mah. Mah yang kronis biasanya kalau lambungnya sudah luka. Nah, ini gambar ketika misalnya asam lambung itu terlalu tinggi karena faktor makan yang tidak teratur. Yang keempat, ada yang disebut dengan ulkus. Ulkus itu peradangan atau radang dinding lambung disebabkan oleh tingginya asam lambung. Jadi ada kaitannya ini tadi, makan tidak teratur maka akan terjadi yang disebut dengan ulkus, peradangan pada dinding lambung. Karena ini makan tidak teratur, asam lambung meningkat, itu yang disebut dengan ulkus. Nah, ini bagian juga ada kanker lambung ini, tapi jarang ditemukan, belum. Jadi bagian ini ditumbuhi oleh kanker sehingga pembelahannya jauh lebih cepat. Nah, ini yang tadi yang nomor 3 dan 4, makan tidak teratur, asam lambung meningkat. Jadi mah dan ulkus, radang dinding lambung. Yang berikutnya adalah sembelit, biasa juga disebut konstipasi. Apa yang menyebabkan? Penyerapan air di usus besar berlebihan. Nah, kenapa berlebihan? Kadangkala kalau sudah waktunya, misalnya kita mau buang air besar atau feses tapi masih ditahan-tahan, maka usus besar akan menyerap airnya terus-menerus, sehingga feses ini menjadi padat dan proses pengeluarannya menjadi susah, dan itu disebut dengan konstipasi atau sembelit. Yang keenam,
gangguan pada sistem pencernaan yang keenam ada yang disebut dengan parotitis, penyakit gondongan, disebabkan membengkaknya kelenjar parotid. Penyebabnya sebenarnya adalah virus. Sebab itu kalau ke rumah sakit ini biasanya diisolasi karena proses penularannya sangat cepat. Jadi sebenarnya yang membengkak adalah kelenjar ludah parotid mengalami pembengkakan karena infeksi virus. Sehingga bagian ini ya akan mengalami pembengkakan. Nah, kalau dalam kasus yang lain bisa modelnya seperti ini. Sebenarnya kelenjar parotid yang mengalami pembengkakan tapi membesar seperti ini. Ini juga disebut parotitis. Kelenjar ludahnya membengkak dan tanpa tidak diatasi lebih cepat. Itu kelainan atau gangguan yang keenam. Dan demikian ada 6 gangguan pada sistem pencernaan yang perlu kita cermati dalam pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.